warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatima Azahra dari STR Keperawatan Reguler akan menjelaskan mengenai penerapan fisika dalam keperawatan. Penerapan fisika dalam keperawatan terbagi menjadi beberapa bagian. Untuk definisinya tersendiri yaitu definisi fisika. Fisika adalah ilmu dalam sains yang mempelajari gejala-gejala alam dari segi materi dan energinya. Definisi biomekanika yaitu biomekanika merupakan kombinasi antara disiplin ilmu mekanika terapan dan ilmu-ilmu biologi dan fisiologi. Biomekanika menyangkut tubuh manusia dan hampir semua tubuh makhluk hidup. Penerapan fisika dalam keperawatan terbagi menjadi 4 yaitu bioakustik, biolistrik, biooptik, dan juga biofluida. Yang pertama ada bioakustik. Definisi dari bioakustik yaitu bioakustik berasal dari kata bio dan akuatika. Bio artinya hidup atau hayat dan akuatika berarti kajian getaran dan bunyi. Sedangkan menurut istilah akustika berarti bagian spesies pendengaran yang tercangkup dalam suatu bidang. Bioakustik adalah suatu perubahan mekanik terhadap zat gas, zat cair, dan zat padat yang sering menimbulkan gelombang bunyi. Ini merupakan vibrasi atau gerakan molekul-molekul dan saling berada satu sama lain. Namun demikian zat tersebut terkoordinasi menghasilkan gelombang. Jadi bioakustik yaitu ilmu yang mempelajari tentang proses penerimaan pendengaran yang timbul oleh makhluk hidup. Selanjutnya ada pengertian bunyi. Bunyi merupakan vibrasi atau getaran dari molekul-molekul zat dan saling beradu satu sama lain. Namun demikian zat tersebut terkoordinasi menghasilkan gelombang serta mentransmisikan energi. Bahkan tidak pernah terjadi pemindahan partikel ataupun perambatan. Yang dibagi dalam 3 perambatan yaitu yang pertama 1 dimensi atau gelombang simpang tali, yang kedua 2 dimensi yaitu gelombang permukaan air, dan yang terakhir ada 3 dimensi yaitu gelombang bunyi di udara. Gelombang bunyi yaitu gelombang yang dihasilkan akibat adanya vibrasi atau getaran dari suatu bunyi. Sedangkan bunyi itu adalah rambatan, usikan, elastis dalam medium konibue atau 3 dimensi. Terbagi menjadi 2 gelombang, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal yaitu yang arah getarnya tegak lurus dengan rambatnya. Sedangkan gelombang longitudinal yaitu gelombang yang arah getarnya searah dengan arah rambat, contohnya adalah gelombang suara. Selanjutnya ada contoh penerapan bioakustik dalam bidang keperawatan. Yang pertama yaitu ultrasonografi atau USG. Peralatan ultrasonik memiliki transducer yang dapat mengirimkan gelombang suara sekaligus menerima hasil pantulan gelombang suara tersebut. Selanjutnya yang kedua ada metode perkusi. Pada metode ini tubuh dianggap sebagai gendang penghasil bunyi, contohnya itu dengan menepuk perut ketika kembung atau masuk angin. Dan yang ketiga ada stetoskop. Bagian mangkuk terbuka pada stetoskop ditempelkan pada tubuh untuk mengumpulkan dan mengambil gelombang suara. Gelombang suara disalurkan oleh saluran udara hingga sampai pada telinga. Kulit yang dikurung berfungsi sebagai membran bagi mangkuk terbuka, sedangkan mangkuk tertutup ditutup oleh membran tipis yang memiliki frekuensi resonansi. Yang kedua ada biolistrik. Definisi dari biolistrik yaitu adalah daya listrik hidup yang terdiri dari pancaran elektron-elektron yang keluar dari setiap titik tubuh atau titik energi dan muncul akibat adanya rangsangan penginderaan. Pikiran kita terdiri dari daya listrik hidup. Semua daya ini berkumpul di dalam pusat akal di dalam otak dalam bentuk potensi daya listrik. Dari pusat akal, daya ini kemudian diarahkan ke seluruh anggota tubuh kita yang kemudian bergerak oleh perangsangnya. Potensi daya listrik hidup ini yang tertimbun di dalam pusat akal harus dituntut oleh sesuatu supaya mengalir untuk mengadakan gerakan tubuh kita atau bagian-bagian tubuh lainnya. Hukum-hukum yang terdapat dalam biolistrik yaitu ada hukum Ohm dan hukum Joule. Hukum Ohm adalah suatu pernyataan bahwa besar tegangan listrik pada sebuah penghantar berbanding lurus dengan arus listrik yang mengaliri penghantar. Sebuah penghantar dikatakan mematuhi hukum Ohm bila nilai hambatan tidak tergantung terhadap besar dan polaritas tegangan yang diberikan terhadap penghantar, atau nilai hambatannya haruslah konstanta tetap. Walaupun pernyataan ini tidak selalu berlaku untuk semua jenis penghantar, dikarenakan adanya penghantar ohmik dan non-ohmik, tetapi istilah hukum tetap digunakan dengan alasan sejarah. Selanjutnya yang kedua ada hukum Joule.
Hukum Joule menyatakan bahwa panas yang dihasilkan oleh aliran listrik sebanding dengan kuadrat dari besaran arus listrik, besarnya hambatan listrik, dan lamanya waktu aliran listrik tersebut. Semakin besar arus listrik, hambatan listrik, atau waktu aliran listrik, maka semakin besar pula panas yang dihasilkan. Hukum Joule ini memiliki berbagai aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah penggunaan pemanas listrik. Contoh-contoh penerapan biolistrik dalam bidang keperawatan yaitu ada EKG, EMG, EEG, dan juga EOG. EKG atau elektrokardiogram, cara kerjanya itu ketika menjalani prosedur elektrokardiografi, pasien akan dipasangi kabel elektroda. Kabel yang terhubung ke mesin EKG ini akan mengirimkan sinyal mengenai kondisi jantung. Kemudian, dokter akan melihat hasil dari deteksi aktivitas jantung tersebut melalui layar monitor. Dari hasil rekaman detak jantung itu, dokter akan menganalisis kondisi jantung pasien. Yang kedua ada EMG atau elektromiografi. EMG adalah prosedur diagnostik yang digunakan untuk menganalisis aktivitas listrik otot. EMG mengukur respons elektrik yang dihasilkan oleh otot saat berkontraksi dan saat beristirahat. Prosedur ini membantu dalam diagnosis gangguan neuromuskular seperti neuropati perifer, gangguan otot, dan masalah syaraf tertentu. Yang ketiga ada EEG atau elektroensofalogram. Proses EEG melibatkan pemasangan elektroda yang terhubung ke kulit kepala pasien. Elektroda tersebut merekam aktivitas listrik otak dengan mengukur perbedaan potensial antara elektroda yang berbeda. Elektroda ditempatkan di area tertentu di sepanjang kulit kepala yang dapat bervariasi tergantung pada tujuan pemeriksaan EEG. Dan yang terakhir keempat, ada EOG atau elektrookulogram. Sinyal yang dihasilkan oleh kegiatan elektrookulografi yakni pemasangan elektroda di sekitar kedua mata untuk mendeteksi pergerakan retina secara relatif terhadap kornea mata. Yang ketiga ada biooptik. Definisi dari biooptik. Biooptik tersusun atas kata bio dan optik. Bio berkaitan dengan makhluk hidup atau zat hidup atau bagian tertentu dari makhluk hidup. Sedangkan optik dikenal sebagai bagian ilmu fisika yang berkaitan dengan cahaya atau berkas sinar. Secara spesifik ada klasifikasi optik, geometri, dan optik fisik. Fokus utama biooptik adalah terkait dengan indera penglihatan manusia yaitu mata. Klasifikasi optik terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu optika geometri dan yang kedua ada optika fisik. Optika geometri disebut sebagai optik sinar yang merupakan sinar suatu perambatan cahaya tegak lurus dengan gelombang cahaya. Optika geometri juga menjelaskan sifat cahaya dengan pendekatan paraksial atau hampiran sudut kecil dengan penjabaran yang linear. Sehingga komponen ini dan sistem kerja cahaya seperti ukuran, posisi, pembesaran subjek lebih sederhana. Dan yang kedua ada optika fisik. Optika fisik adalah studi cahaya yang mempelajari sifat cahaya yang tidak terdefinisikan oleh optik geometris dengan pendekatan sinarnya. Definisi sifat cahaya dilakukan dengan pendekatan frekuensi tinggi. Optika fisik mampu menjelaskan gejala cahaya seperti dispersif atau penyebaran cahaya, interferensi seperti penyebaran gelombang, dan polarisasi atau getaran cahaya yang tidak dapat dijelaskan oleh optika geometri. Contoh-contoh penerapan biooptik. Penggunaan laser dalam bedah mata. Prinsip fisikanya yaitu laser digunakan dalam bedah mata untuk mengoreksi masalah penglihatan seperti miopia, heperopia, dan juga astigmatisme. Laser memancarkan cahaya yang sangat terfokus untuk mengubah bentuk kornea dan atau lensa mata. Penerapan dalam keperawatan, perawat dapat membantu dalam persiapan pasien untuk bedah mata laser dan memantau pemulihan pasien setelah operasi. Dan yang keempat ada definisi biofluida. Biofluida adalah cairan biologis yang dapat diperoleh, dikeluarkan, disekresikan, atau terbentuk secara patologi. Fluida secara umum adalah zat alir, baik cairan maupun gas. Di bidang kesehatan dipelajari dalam sistem peredaran darah manusia. Zat yang tersebar di alam dibedakan dalam 3 keadaan atau fase. Yang pertama ada fase padat. Zat mempertahankan suatu bentuk dan ukuran yang tetap meskipun suatu gaya yang besar dikerjakan pada benda tersebut. Selanjutnya ada fase cair, yaitu zat tidak mempertahankan bentuk yang tetap melainkan mengikuti bentuk wadahnya. Tetapi sama halnya fase padat. Pada fase cair, zat tidak mudah dimanfaatkan dan volume yang
Volumenya dapat diubah hanya jika dikerjakan gaya yang sangat besar. Yang ketiga, ada fase gas, yaitu zat tidak mempunyai bentuk tetapi akan berkembang mengisi seluruh wadah. Contoh penerapan biofluida. Prinsip fisikanya yaitu infus melibatkan pemberian cairan intravena ke tubuh pasien. Kecepatan aliran intravena diatur oleh tekanan hidrostatik dan viskositas cairan. Penerapan dalam keperawatannya yaitu perawat memahami prinsip-prinsip infus untuk mengatur kecepatan aliran intravena dan memastikan pemberian cairan yang aman dan efektif.